Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Amri, NIM 1130106002 dari kelas 11 di Bio 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum dan pembelajaran biologi sekolah, serta media pembelajaran dan TIK pendidikan biologi, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Dian Marnelli MPD. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya gunakan adalah keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan konsep keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia, flora dan fauna, serta penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi keunikan hutan hujan tropis di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pemanfaatan dari keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat mengkonstruksi upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Pertama, kita masuk materi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversitas, merupakan ukuran variasi pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman dapat dilihat perbedaan bentuk, warna, jumlah, dan faktor fisiologis. Yang pertama, kita membahas keanekaragaman gen. Merupakan tingkat keanekaragaman yang paling rendah, yang menimbulkan variasi individu yang sejenis atau dalam satu spesies. Contohnya adalah adanya perbedaan warna pada ikan koi, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, serta pada tumbuhan, contohnya itu pada bunga kembang sepatu, di mana ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan ada juga yang berwarna putih. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies, merupakan tingkat keanekaragaman yang paling mudah untuk dilihat. Keanekaragaman spesies terbentuk dari kesesuaian kandungan genetik yang mengandung sifat-sifat dengan lingkungan tempat hidupnya. Contohnya adalah keluarga kucing-kucingan seperti harimau, kucing, singa, dan cita, serta keluarga pinang-pinangan seperti kelapa, pinang, sawit. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, merupakan tingkat keanekaragaman yang terbentuk karena adanya interaksi antara jenis makhluk hidup yang bervariasi dengan lingkungan yang beraneka ragam. Contohnya adalah ekosistem darat berupa gurun, padang rumput, hutan gugur, hujan tropis, dan lain-lain. Serta ekosistem perairan berupa air tawar, perairan air laut, perairan danau, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana peta penyebaran dari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Seperti yang dapat kita lihat di PowerPoint yang akan ditampilkan. Yang pertama, kita membahas flora. Alfred Russel Wallace mengemukakan konsep tentang garis Wallace, yaitu garis hayal yang membagi dua wilayah berdasarkan perbedaan kelompok tumbuhan dan hewan. Sedangkan Weber atau zoologi dari Jerman mengamati bahwa hewan-hewan yang berada di Sulawesi tidak sepenuhnya seperti hewan di Australia, mirip pula dengan hewan di daerah oriental. Sehingga Weber menyatakan Sulawesi merupakan wilayah peralihan antara oriental dan Australia, yaitu peralihan daerah barat dan timur. Indonesia termasuk dalam Indo-Melanesia yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya, dan Papua Nugini. Contohnya yaitu tanaman rotan, jati, cendana, kayu hitam, meranti, anggrek, mahoni, dan lain-lain. Sedangkan Indo-Australia terdapat hutan kayu putih, sagu, matoa, dan lain-lain. Memiliki tumbuhan atau flora bertipe Melassiana, merupakan suatu kawasan botani dunia yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.
Misalnya pohon kayu ramin yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Yang kedua adalah fauna. Ada 3 tipe fauna di Indonesia. Yang pertama adalah wilayah Indonesia Barat atau Oriental. Ciri-cirinya yaitu mamalianya berukuran besar, misalnya adalah gajah, banteng, dan harimau Sumatera. Yang kedua adalah banyak jenis primata, seperti orangutan dari Kalimantan, orangutan Sumatera, kera. Selanjutnya adalah warna bulu burung yang kurang menarik, seperti burung rangkong dan burung murai. Daerahnya tersebut meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua adalah wilayah Indonesia Timur atau Australia. Ciri-cirinya yaitu mamalianya berukuran kecil, memiliki mamalia berkantong misalnya walabi kecil, walabi semak, dan kanguru pohon. Yang ketiga, warna bulu burung menarik dan beragam, misalnya adalah burung cendrawasih, burung kasuari. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, terdapat di Papua atau di sekitarnya, seperti kanguru, koala, kakak tua, cendrawasih, kasuari, nuri, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah pada tipe peralihan atau transisi antara Oriental dan Australis, di mana daerahnya meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di daerah ini terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri. Misalnya adalah komodo, yang terletak di Pulau Komodo atau Nusa Tenggara Timur, babi rusa, anoa, dan burung maleo yang terdapat di Sulawesi. Kita masuk ke poin ketiga atau yang C, mengenai keunikan hujan tropis di Indonesia. Hutan hujan tropika atau yang sering juga disebut dengan hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab. Hal ini dikarenakan hutan hujan tropis selalu cukup mendapat sinar matahari dan curah hujan yang tinggi, yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat, 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa, atau 23, derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan, yang meliputi daerah antara Cancer tropis dan Capricorn tropis. Hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai farmasi terbesar di dunia, karena hampir seperempat obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan ini. Adapun ciri-ciri hutan hujan tropis antara lain meliputi yang pertama, pohon-pohonnya tinggi, rapat, dan berdaun lebat. Yang kedua, dasar hutan ditumbuhi rumput dan lumut sebagai penutup lahan. Yang ketiga, sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan. Yang keempat, udara di sekitarnya sangat lembab. Yang kelima, terjadi di daerah curah hujan yang sangat tinggi. Yang keenam, pada hutan hujan tropis dicirikan dengan adanya tingkat kelembapan yang selalu tinggi, biasanya 80% bahkan lebih. Yang ketujuh, struktur hutan hujan tropis terdiri dari tajuk yang berlapis-lapis. Yang kedelapan adalah lapis tajuk yang terdiri dari lapis pohon-pohon, dan pohon pada lapis teratasnya mempunyai tajuk yang sangat kecil. Selanjutnya kita masuk ke keunikan hutan hujan tropis Indonesia itu sendiri. Yang pertama, hutan hujan tropis Indonesia unik dikarenakan keanekaragaman spesies yang dalam faunanya. Jumlah spesies pada pohon di hutan hujan tropis lebih besar daripada spesies pohon lainnya. Karena salah satu spesies hutan terbesar di Kalimantan memiliki lebih dari 40.000 spesies tanaman. Ia adalah spesies hutan terbesar di dunia. Yang kedua, hutan hujan tropis di Indonesia unik karena keanekaragaman yang sangat banyak, meliputi hewan-hewan yang beragam, serta memiliki jenis-jenis tumbuhan yang beragam jenisnya, seperti yang dijelaskan tadi, di mana ciri-ciri khasnya yang sangat banyak. Ada komodo, ada cendrawasih, yang merupakan tipe hewan yang sangat khusus dimiliki oleh Indonesia. Kita masuk ke poin ke D, yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati. Pemanfaatannya yaitu berupa
sebagai sumber pangan, sandang, dan papan, di mana pemanfaatan daging, susu dari hewan ternak sebagai pangan, sayur dan buah sebagai pangan, pemanfaatan kulit buaya sebagai pakaian, pemanfaatan bulu domba sebagai selimut, dan ada juga dari bambu yang digunakan sebagai koteka oleh orang Papua, dan pemanfaatan pohon jati sebagai tempat tinggal. Pemanfaatan yang kedua yaitu sebagai bahan obat-obatan, seperti pemanfaatan mengkudu. Mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, kina mengandung alkaloid untuk obat malaria. Ketiga, ada buah merah yang digunakan sebagai obat kanker atau diabetes. Dan pemanfaatan yang ketiga yaitu sebagai bahan kosmetik, seperti pemanfaatan mawar, cendana, melati, dan kemuning untuk pembuatan parfum kemuning, alpukat, dan beras untuk sebagai lulur tradisional. Urang-aring, mangkokan, pandan, lidah buaya digunakan untuk menghitamkan rambut. Dan kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun upaya dalam pelestarian keanekaragaman hayati yaitu yang pertama melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, melindungi dan menjaga habitat di hutan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam. Yang kelima, melakukan penebangan secara konservatif. Yang keenam, mencegah kebakaran hutan. Yang ketujuh, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan, baik itu mencoret dengan benda tajam ataupun benda tumpul lainnya. Yang kedelapan, tidak membuang sampah di hutan. Seperti jika kita mengunjungi hutan, kita tidak boleh membuang sampah bekas makanan kita ke dalamnya. Yang kesembilan, tidak melakukan pembunuhan liar terhadap hewan-hewan yang tergolong hampir punah. Juga berlaku kepada hewan-hewan yang tidak hampir punah, supaya kelestarian dari keanekaragaman hayati Indonesia tetap terjaga selalu. Itulah penyampaian materi singkat mengenai keanekaragaman hayati yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.